Oke guys, halo, gue adalah Sang Polos dan ini adalah channel kedua gue dan mungkin kalian lihat ini di Instagram, Reels Instagram. Ya, kalian tahu kenapa? Ya karena ini konten gabut gue yang nggak ada hubungannya sama game dan mungkin nggak ada hubungannya sama tentang perduniaan game. Dan ini pure bener-bener hal gabut gua, kebiasaan gua, hobi lainnya gua selain bermain game, teman-teman. Ya, yaitu mungkin gua pengen nyampein tentang reaksi gua nonton anime yang baru, yaitu adalah Frieren Sousou no Frieren. Ya ini pengen gue reaksiin aja, soalnya gue pengen banget itu reaksiin ke kalian gimana rasanya gue nonton Sousou no Frieren ini. Gue soalnya enak banget pas nonton ini guys. Nah, dan kenapa gue uploadnya di channelku ya karena biar nggak ngeganggu video-video gue yang lain. Takutnya kan biasanya algoritma YouTube itu kayak gitu kan. Nah, dicari gaming, gue udah mentok di gaming, tiba-tiba anime, tiba-tiba begini ya. Gue pengen cobain di sini. Ini ya khusus channel ini ya khusus untuk kegabutan gue ya. Kalian bakal lihat gabut-gabut gue mungkin ada di video ini atau mungkin di Instagram guys ya. Oke. Soalnya gabut juga guys. Dari kemarin konten game, kemarin konten game lagi, kemarin konten game lagi ya capek. Pengen juga gue pengen konten-konten lain gitu, pengen ngobrol sama kalian, pengen sharing-sharing tentang hal selain game gitu. Gue juga pengen guys. Nah ini gue cobain untuk mereaction reaksi gue tentang dimana gua setelah nonton Frieren Sousou no Frieren ini guys ya, kita cobain aja. Nah btw yang kita tahu Frieren ini adalah anime genre fantasi teman-teman, atau mungkin rata-rata sekarang itu native isekai ya. Gua nggak tahu kenapa itu bisa viral banget teman-teman di Twitter ataupun di Instagram. Ya pokoknya ini anime itu pernah rilis dalam 5 bulan terakhir. Dan ya anime ini cukup populer teman-teman. Saking populernya, saking tingginya ratingnya sampai ini membombardir pasar anime di tahun ini teman-teman. Jadi top di My Anime List pertama. Gila kan lo? Top anime list pertama. Ah bang, itu mah cuman bentaran doang palingan. Ah gila bro, ini 5 bulan guys. 5 bulannya nggak kayak abis itu naik lagi, abis ini naik lagi ya, bener-bener stabil guys. Peringkat 1 selama 5 bulan berturut-turut. Gila baik. Dan ratingnya itu sama peringkat kedua itu bedanya 30. Dari yang dimana peringkat kedua itu kalau gue baca itu 9,0,7. Nah si Frieren Sousou no Frieren ini 9,37. Gila nggak lo? Itu cukup jauh perbandingannya. Yang dimana 2 sama 3 itu palingan beda 1, 9,06, 9,05. Nah itu perbandingan cukup jauh. Nah ini yang peringkat 2 sama peringkat 1 itu nggak cukup jauh, cukup jauh teman-teman. Berbeda dengan 2 sama 3 yang dimana palingan 1, 2 atau 3 guys perbandingannya. Nah ini cukup jauh teman-teman. Karena itulah gue pengen coba ini, kayaknya nih bagus nih buat gue tonton nih. Kayaknya ada hal menarik nih di sini nih. Ada sesuatu yang enak atau ada sesuatu yang sangat bagus gitu sampai ini bisa jadi top My Anime List, bahkan bisa mengalahkan dengan skor yang cukup signifikan teman-teman. Nah pada awalnya gue cukup pesimis teman-teman. Yang dimana awalnya emang gue mikirnya kalau isekai itu biasanya nggak lepas dari ecchi ataupun unsur harem teman-teman. Itu yang gue kurang suka sih. Emang karena porsi gue emang kurang suka di situnya guys. Ya makanya itu gue sekarang ini udah jarang banget nonton anime ya. Mungkin baru sekarang gara-gara ada Frieren ini guys. Pada awal gue mencoba untuk nonton ya Frieren Sousou no Frieren ini, dan gue dikasih lihat dengan visual yang sangat bagus, musik yang sangat wadidaw gitulah. Ya tapi ya seperti gue mandang game, gue nggak bisa melihat dari visualnya doang nih, nggak bisa lihat dari musiknya doang nih. Karena kebanyakan juga pas gue biasa menilai game atau menilai suatu game itu kalau visualnya bagus, bisa jadi visualnya bagus, bisa jadi musik bagus, tapi jalan ceritanya nggak bagus. Nah bisa jadi begitu guys. Nah gue mau mencoba untuk melihat jalan ceritanya teman-teman. Soalnya kadang-kadang juga game juga ini gue lihat dari sudut pandang game ya. Soalnya game juga itu kalau misalkan visualnya bagus, musiknya bagus, tapi jalan ceritanya jelek, biasanya down juga guys. Bisa down juga teman-teman. Ya gitulah teman-teman. Emang 3 kadar itu cukup harus diperhatikan ya teman-teman ya. Nah setelah gue nonton film animenya, yang ternyata animenya ini berbeda dengan cerita yang lain. Biasanya kalau anime tema isekai gini, dia ngumpulin satu party. Nah si party ini saya ngerekrut ini. Nah habis itu kita mengumpulkan party, habis itu kita akan mengalahkan Raja Iblis. Nah ini enggak. Ini ceritanya mereka udah dapet party, udah pernah jadi party, udah ngalahin Raja Iblis,
Abis itu ini si Frieren ini, BTW Frieren ini ada elf teman-teman, dan dia menjalankan hidup sebagai elf ya, dimana teman-teman partinya adalah manusia, dan dimana si Frieren ini mencari sihir baru yang dia dimana pulang ke desanya itu cuma 50 tahun sekali. Padahal dia tahu temennya itu manusia yang dimana umurnya pendek, sedangkan elf itu umurnya panjang ya teman-teman ya. Meskipun ada satu sih, si dwarf yang si Eisen itu, dia dwarf teman-teman, dia umurnya bisa ratusan tahun, tapi yang lainnya manusia. Jadi dia baliknya 50 tahun sekali gitu, 50 tahun sekali dia nyari-nyari sihir baru, berjelajah mencari sihir baru, terus balik ketemu temennya buat lihat bintang ya. Nah singkat cerita baru satu kali balik dia masih ada tuh tiga-tiganya tuh. Nah akhirnya mokat tuh satu-satu tuh, mokat si Himmler mokat, si Hater mokat, kecuali si Eisen, karena si Eisen itu dwarf, dia cukup panjang juga umurnya, meskipun nggak sepanjang elf juga kata gue bilang tadi. Nah di sini udah mulai ini nih, mulai aneh nih, mulai keren nih, kayaknya ada sesuatu yang berbeda nih dari cerita ini. Soalnya biasanya nggak kayak biasanya ada tema isekai yang dimana dia setelah menceritakan kedamaiannya, bukan menceritakan tentang perjalanannya dia mengalahkan Raja Iblis, tapi menceritakan kedamaiannya ketika dia sudah mengalahkan Raja Iblis. Bagaimana damainya itu, bagaimana sih, apakah masih ada konflik atau apakah masih ada sesuatu hal yang baru atau sesuatu yang harus diperjuangkan lagi. Nah itu yang digarap di sini guys. Nah pas gue nonton anime ini pada awal cerita di 3 episode pertama, nah emang agak cukup ngantuk teman-teman ya, bukan karena jelek, tapi karena mungkin visualnya bagus, musiknya bagus, terus emang karena cuman dialog ya, tapi bukan sesuatu yang buruk teman-teman, bukan karena sesuatu yang buruk. Kayak gue nonton podcast aja lah, kayak nonton ASMR gitu, gue nontonin musik sama dengerin dialog orang gitu, dialog dua orang yaitu Frieren sama si Fern teman-teman muridnya. Nah ini dialog sambil dialunin musik sampai gue ngantuk kayak gitu, itu meskipun itu bukan sesuatu yang bagus, bukan sesuatu yang buruk ya. Bukan sesuatu yang buruk ya teman-teman ya. Itu sesuatu yang bagus yang mungkin emang di situ highlight-nya teman-teman. Nah, itu di 3 awal pertama teman-teman, 3 episode pertama. Dan yang harus kalian pahami, kalian nggak boleh berekspektasi kalau ini adalah anime action teman-teman. Meskipun ada actionnya sih guys, sedikit-sedikit, tapi ini bukan anime action. Jadi actionnya itu dikit banget, minim banget. Kayaknya hampir 3 episode apa 4 episode baru ada actionnya gitu. Soalnya emang temanya bukan action, emang genrenya bukan action guys, tapi tetap ada actionnya. Meskipun cuma 3 episode baru ada actionnya, dan itu pun ya palingan ya epic sih, cukup epic sih guys. Jadi kalau misalkan kalian mau bandingin actionnya di anime ini, kalian nggak bisa bandingin sama Jujutsu Kaisen ataupun yang lainnya. Nah karena emang anime ini bukan genrenya bukan action. Gue nggak tahu sejenis apa ya, mungkin kalian bisa tahu sendiri sejenis apa, tapi ini nggak bisa dibandingin dengan itu sih. Dan makin lama gue nonton dengan nih anime dimana awalnya cuman Frieren sama Fern itu partinya cuma 2 doang. Nah nambah lagi satu lagi si Stark, nambah lagi siapa gitu yang dimana cuma 4 orang, dan akhirnya keluar juga. Gue nggak mau spoiler, tapi biar kalian aja nonton sendiri ya. Nah setelah itu gue pengen menyimpulkan ini, wah man, this is masterpiece man. Gua jarang banget nonton anime yang sebagus ini guys, yang dimana ini kayaknya bener-bener niat frame by frame-nya guys. Mulai dari komedinya dapet, meskipun komedi tipis-tipis dapet, nggak meskipun kayak gini ya, komedi tipis-tipis, komedinya tipis-tipis, actionnya tipis-tipis. Dialognya agak banyak sih guys, cuman ya enak banget lah, pasti selalu terbawa mulu lah, nggak bosenin lah dialognya guys. Dan ya itu tipis-tipis semua, tapi ini bagus. Gimana cara mempresentasikannya? Bagus guys, bagus. Gue nggak bohong, ini bagus menurut gue ya. Soalnya seharusnya gue pikir ya, yang gue denger dari beberapa orang, ini anime banyak banget flashbacknya teman-teman. Yang dimana kalau gue denger, kalau beberapa anime flashback itu cukup ngebosenin, tapi ini enggak guys. Gue enggak ngebosenin sama sekali flashbacknya, kayak enak aja gitu, masuknya pas kejadian ini masuk flashbacknya kayak pas banget gitu, pas banget waktunya itu flashbacknya dikeluarin di situ. Gue suka banget sih sama itu sih, tapi gue nggak terlalu tahu sih apakah emang karena faktor itu flashbacknya jadi bisa gue nikmatin, atau mungkin karena faktor musik juga guys ya. Gue juga nggak tahu sih, gue juga bukan ahlinya
di dunia animasi ataupun peranimean atau perwibuan ini guys. Kayak karena gue di sini cuma pengen mereaksikan apa film yang baru saja gue suka. Secara general mungkin bukan karena anime doang, mungkin dari sisi film ataupun gue mandangnya dari sisi jalan cerita tentang game ya, ini cukup bagus sih. Gue dalam memandang hal ini, anime ini secara general, film secara general guys. Dan yang paling penting yang biasa gue denger itu biasanya isekai itu jual tema-tema yang kayak hal negatif seperti, atau yang gue denger itu kayak istilahnya ecchi ya guys ya. Nah itu di sini anime ini nggak ada, hampir nggak ada guys. Ada sih minim, tapi minim banget, kayak 1% doang lah. Yang dimana gue lihat juga yang anime-anime sejenis, isekai sejenis itu cukup gila-gilaan nggak sih ecchinya guys. Nah itu, tapi ini bener-bener minim banget, sampai bahkan si Fern ini, tokoh yang kedua ini itu hampir tertutup gitu ya, pakai dress panjang, pakai dress kayak sampai bawah. Terus VRN-nya juga gitu, nggak terlalu terbuka amat lah. Nggak terbuka lah, emang nggak terbuka guys pakaiannya guys, emang nggak terbuka pakaiannya guys. Kayak gue suka makanya ini. Dan juga efek berantemnya juga kayak bukan teriak-teriak, nggak kayak teriak-teriak nggak jelas gitu, kayak nggak kayak biasanya kayak teriak-teriak nggak jelas ya, kayak datar aja gitu, enak aja gitu kayak, tapi enak guys, enak banget teman-teman. Nah ya intinya ini anime bagus banget teman-teman, sampai bisa membuat gue merenung beberapa hari tentang pesan-pesan yang disampaikan, mulai dari kehidupan, terus tentang waktu yang pernah gue sia-siakan, terus tentang kerendahan hati, yang dimana Frey Eren ini cukup rendah hati banget, meskipun dia udah pernah ngalahin Raja Iblis, tapi dia nggak pernah ngungkit kalau dia itu ngalahin Raja Iblis teman-teman. Itu gue salut sih. Aduh spoiler lagi. Ya udahlah, kalian nonton aja sendiri guys. Dan ya di sini gue cuma bilang semangat terus ya buat yang buat anime garap anime ini guys, anime Free Eren ini, Susanoo Frieren, dan semoga aja, gue berharap ini bisa lanjut ke season 2 yang dimana gue tunggu-tunggu. Ya semoga aja guys. See you.